Halo sobat sehat semua. Perkenalkan dengan saya Dr. Ika Halida. Kita bincang sehat di sini. Kali ini kita akan mengambil tema tentang asam lambung ya, tentang GERD. Siapa nih yang di sini sering sebah, mual, kemudian terasa itu tenggorokannya nyeri. Nah, seperti ini itu adalah akibat dari asam lambung yang meningkat loh. Jadi kalau kalian ngerasanya setelah mual itu kenapa kok rasanya kita seperti ada yang naik, kemudian membuat mulut kita asam. Nah, inilah asam lambung yang jika berlebihan dia akan apalagi dengan adanya esofagus tadi ya, dia akan melemah. Kemudian klep yang ada di situ yang memisahkan antara esofagus dan lambung kita itu akan kita ini akan naik. Jadi asam lambung kita naik, kemudian membuat mulut kita semakin asam, dan itu juga akan memicu banyak sariawan. Banyak di antara kita yang kok sering ya, sekarang ini saya kok sering sakit menelan, kemudian akhirnya berujung pada flu seperti itu karena asam lambung. Yuk kita bahas ya, apa aja yang membuat asam lambung kamu meningkat. Yang pertama, yang banyak sekali kita nggak sadari itu, asam lambung meningkat karena kita kebanyakan makan karbohidrat. Jadi seperti kita sering makan gorengan, makan zat-zat yang dilapisi oleh tepung itu tadi ya, OT-OT, mungkin kalau di daerah lain disebut bala-bala. Nah, asam lambung itu juga terpicu oleh ini. Jadi karbohidrat yang meningkat itu dia akan merangsang asam lambung untuk terproduksi, dan akhirnya terjadilah jika katup di ini juga lemah, dia akan terjadi suatu GERD tadi ya, asam lambung yang meningkat. Kemudian selain itu juga tinggi lemak. Tinggi lemak itu juga akan memicu asam lambung yang meningkat. Jadi produksinya akan semakin banyak, kemudian akan terpicu tadi GERD juga ya. Selain itu juga yang ketiga adanya makanan atau minuman yang merangsang. Jadi kalau makanan itu biasanya kita tahu ada yang pedas, kemudian zat-zat yang asam, buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, itu juga akan membuat lambung kita memproduksi asam lambung yang lebih banyak. Kemudian minuman-minuman yang kita sering itu kalau yang suka soda, kafein seperti itu ya. Apalagi beberapa kafein itu sekarang sudah banyak juga yang kafein ditambahkan beberapa zat lagi, seperti yang kita ada 3 in 1 itu ya. Kopi 3 in 1 itu bukan malah aman loh. Jadi kopi 3 in 1 itu terkadang dia dosisnya juga sudah berlebih untuk yang kafeinnya. Jadi untuk beberapa orang, saya sudah minum kopi yang ada susunya, kopi 3 in 1. Kenapa kok masih nyeri asam lambung saya? Karena itu. Jadi memang kopi ini kalau sudah diolah, apalagi kopi-kopi di kafe ya, itu akan lebih tinggi mengandung mengandung kafeinnya, sehingga memicu asam lambung kalian. Nah, kalau sudah seperti ini, asam lambung yang meningkat, kita butuh beberapa terapi ya. Terkadang kita obat-obatan kok masih tetap nyeri ya dok. Ingat pola makan tadi juga harus dijaga ya, yang 4 hal tadi yang menimbulkan asam lambung kita meningkat. Kemudian ada juga loh herbal yang bisa mengurangi asam lambung kalian. Jadi adanya propolis itu ternyata juga akan bisa mengandung ada antioksidan tingginya ya. Itu juga dia akan memperbaiki sel-sel lambung tadi, memperbaiki lambung untuk lebih banyak memproduksi enzim-enzim tadi ya. Kemudian akan membuat seimbang tadi di dalam lambung kita. Jadi proses GERD juga akan bisa mengurangi. Dengan adanya propolis ini, itu bisa untuk mengurangi keluhan asam lambung. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang asam lambung. Buat kalian yang pengen ikutan tentang kesehatan, ikuti terus ya Bincang Sehat bersama saya Dr. Ika Halida. Sampai ketemu lagi.